Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini pembahasan kita adalah tentang Islam dan ideologi. Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, terlebih dahulu kami memohon bantuannya serta dukungannya untuk kemajuan channel ini dengan cara mensubscribe, like, share, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki milenium 3, manusia mulai merasakan bangkrutnya ideologi sekuler. Uni Soviet, pelopor ideologi komunisme sekuler anti Tuhan tahun 1989 telah hancur berkeping-keping sebelum 1 abad usianya. Ideologi kapitalisme yang masih bertahan karena terus membuat revisi-revisi nampaknya mulai oleng. Kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia yang dijanjikan tidak ditepati. Apa yang mereka yakini bahwa kehidupan manusia tanpa agama akan mencapai kebahagiaan tidak terbukti. Memang kapitalisme telah melahirkan sekelompok negara kaya di utara, tetapi hal itu dilakukan dengan mengeksploitasi negara selatan yang miskin. Untuk mensejahterakan negara Amerika saja, lebih separuh kekayaan bumi telah dihabisi. Bila dibiarkan berlanjut, hal ini ada gilirannya menyebabkan ketegangan dan letupan sosial secara global. Kini umat manusia mulai menyadari bahwa hidup memang perlu materi, tapi tidak cukup dengan ideologi materi. Kepemimpinan ideologi barat telah mendekati ajalnya, bukan hanya karena krisis materi, tetapi nilai sentral materi telah melahirkan bencana kemanusiaan, hancurnya moral dan kegersangan jiwa. Nilai-nilai fitrah yang sebenarnya harus berkembang dalam kehidupan manusia tidak mendapat perhatian selayaknya, bahkan dibuang begitu saja. Saat ini dibutuhkan kehadiran kepemimpinan atau dibutuhkan kehadiran pemimpin peradaban baru yang dapat menawarkan nilai-nilai yang pantas untuk manusia. Islam sesungguhnya memiliki potensi nilai-nilai untuk tampil memimpin. Tapi bagaimana? Bukankah umat Islam sendiri sekarang justru dalam keterbelakangan? Yang pertama, kebangkitan generasi Qur'ani pertama. Lahirnya Islam pertama kali di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW telah menghadirkan Islam sebagai peradaban agung yang memberikan pencerahan kehidupan manusia. Sejak itu, bangsa yang tadinya tidak diperhitungkan oleh sejarah itu hidup dinamis, mempelopori sejarah kemanusiaan yang tinggi. Nilai-nilai keberhalaan diganti dengan nilai-nilai tauhid. Kehidupan sosial yang disemangati kebendaan ditransformasi dengan semangat persaudaraan dan persamaan yang ikhlas. Mereka telah berhasil menghadirkan kehidupan yang berakhlak tinggi dalam seluruh aspek kehidupan secara kafah, tidak hanya dalam teori tapi dalam kenyataan. Islam tidak hanya mengatur berbagai kegiatan ibadah mahdoh saja,
atau ibadah ritual saja dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi perwujudannya juga hadir memberi nilai tinggi dan suci dalam segala aspek kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan bagaimana mengaktualisasikan Islam dalam kehidupan sebagai pribadi, kepala rumah tangga, panglima perang, pimpinan negara, dan imam umat manusia. Generasi Quran pertama ini telah hadir sebagai pelopor nilai-nilai kebaikan dan kesucian serta penghancur nilai-nilai kemungkaran pada peradaban umat manusia. Mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ali Imran ayat 110. Potret Islam yang kafah itu terus dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para pemimpin Islam yang lain. Masyarakat Islam saat itu melahirkan para pemimpin yang adil, ulama yang mumpuni, dan para pahlawan yang berakhlak tinggi. Saat umat Islam konsisten dengan misi Al-Quran secara penuh, mereka telah memimpin peradaban umat manusia selama 300 tahun. Islam berkembang secara cepat. Para sarjana barat menyebutnya sebagai the most civilized of progressive nation in the world. Bangsa yang paling beradab dan paling progresif di dunia. Kemudian selama 7 abad lebih umat Islam memimpin peradaban umat manusia. Yang kedua, tauhid sebagai nilai sentral. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai sentral yang tertinggi dalam ideologi Islam adalah tauhid. Karena sebagai nilai sentral, maka nilai-nilai tauhid harus dipegang secara kokoh. Kualitas penghayatan nilai tauhid yang rendah, misal karena keturunan semata, akan dapat menyulitkan aktualisasi nilai sentral tauhid dalam aspek kehidupan seseorang. Dalam tinjauan sosial, umat yang telah beragama Islam tidak semata-mata berhasil mengaktualisasikan nilai sentral tauhid dalam kehidupan sosialnya. Bila komitmen tauhid sebagai nilai sentral lemah, sehingga kemudian yang muncul adalah umat Islam yang kehidupannya disemangati nilai yang lain, yaitu liberalisme, sosialisme, dan sekularisme. Dalam konsepsi sistematika wahyu, kebangkitan kesadaran nilai tauhid dapat kokoh bila dilahirkan melalui Iqra bismi rabbik, nilai-nilai al-alaq. Melalui proses berikra bismi rabbik, kesadaran bertauhid benar-benar kokoh karena merupakan hasil dari penggalian oleh fikir dan zikir yang padu. Seorang tidak hanya mengenal Tuhannya dari katanya, tapi menggali sendiri. Dia menyadari sendiri akan eksistensinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha pemurah, sementara dirinya hanyalah dari segumpal darah. Allah lah yang maha mengetahui, sementara dirinya bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kesadaran yang demikian akan melahirkan kebangkitan bertauhid yang kokoh. Sejak awal turunnya Islam yang disertai dengan kebangkitan bertauhid pada as-sabiqunal awwalun atau generasi awal telah membuat gentar kaum kafir Makkah, khususnya kalangan elitnya. Meskipun aksi misi Islam saat itu belum dalam wujud gerak fisik, tapi gesah semangat bertauhid ini sudah membuat mereka terancam dan gelisah.
Tidak ada demo jalanan ataupun gelar spanduk dari Rasulullah SAW dan para sahabat kepada status quo, tetapi reaksi mereka sudah sangat keras. Maka mereka sebarkan fitnah dan tuduhan keji kepada Muhammad SAW sebagai orang yang gila atau majnun. Padahal mereka sebelumnya menjuluki Muhammad sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya. Kepanikan telah membuat mereka kalap. Beberapa orang mukmin seperti Bilal, Yasir, dan istrinya juga harus menghadapi siksaan demi mempertahankan nilai tauhid. Kebangkitan bertauhid yang kokoh inilah yang melahirkan kekuatan mengaktualisasikan cita-cita berquran dalam seluruh aspek kehidupan. Bila wahyu pertama mengantar manusia kepada kebangkitan bertauhid, maka wahyu kedua mengantar manusia kepada kebangkitan cita-cita berquran. Intimidasi kaum kufar kepada pembawa misi Islam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Qalam yang memberikan jaminan istimewa bagi orang-orang yang berquran. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam ayat 1 sampai 4, yang artinya nun, demi kolam atau demi pena dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Rabbmu kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang tiada putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Apa yang menggetarkan kaum kafir Makkah? Apa pula yang membuat as-sabiqunal awwalun atau generasi awal para sahabat dan Rasulullah SAW tahan melanjutkan perjalanan berquran di tengah berbagai badai cobaan itu? Apa yang membuat mereka punya harapan dalam keadaan terjepit itu? Jawabannya adalah kebangkitan bertauhid itu sekaligus telah menjadi nilai sentral kebangkitan cita-cita berquran. Kebangkitan kesadaran itu telah menjadi kebangkitan cita-cita agung yang tak terpatahkan. Jaminan Allah Subhanahu wa taala yang agung itu adalah segala-galanya bagi pembawa misi Al-Qur'an generasi awal ini. Sebagai nilai sentral, tauhid harus mewarnai seluruh nilai-nilai yang lain. Sebaliknya, nilai-nilai yang lain harus mendukung terwujudnya nilai tauhid. Nilai-nilai itu baru bermakna bila diletakkan dalam proporsi yang demikian. Bila tidak, maka nilai-nilai itu kehilangan maknanya. Nilai persamaan misalnya baru bernilai bila diletakkan dalam konteks tauhid sebagai nilai sentral. Antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah sama. Antara bangsa yang satu dengan yang lainnya adalah sama. Tidak selayaknya yang satu memperbudak yang lain, yang satu menguasai yang lain. Semua manusia maupun bangsa adalah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Islam datang untuk membebaskan manusia dari kekuasaan sesama manusia menuju penyerahan semata kepada Allah. Nilai persamaan yang lepas dari nilai tauhid tidak memiliki makna keabadian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nilai itu hanya sifatnya duniawi belaka. Sebab bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang tidak didasari motivasi karena Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai di sisi Allah. Sementara itu atau selain itu, nilai yang lepas dari nilai sentral tauhid akan terjebak pada nilai sentral yang lain selain tauhid.
nilai persamaan yang diperjuangkan oleh komunis misalnya terjebak pada materi sebagai nilai sentral, maka persamaan yang dituju adalah bukan persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi persamaan pada materi. Maka mereka memimpikan masyarakat tanpa kelas, sama rasa, sama rata. Impian yang menentang fitrah ini kemudian hancur dengan sendirinya setelah memakan jutaan korban darah dan nyawa. Wujud nyata seorang yang telah menjadikan tauhid sebagai nilai sentral, ia harus menjadikan Al-Quran sebagai way of life. Tujuan hidupnya tidak lagi kemewahan dunia, dan matinya juga bukan karena fanatisme suku ataupun kebangsaan, tetapi seluruh gerak dan pengorbanannya, bahkan hidup dan matinya berporos pada niat tauhid. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am 162-163. Hanya dengan diletakkan di atas dasar tauhid inilah setiap amal bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perubahan sistem sosial dan kehidupan seseorang muslim pada hakikatnya merupakan aktualisasi iman yang berpangkal dari la ilaha illallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu memiliki 70 lebih cabang. Paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Al-Hadis. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.